Kayu. Jadi sholat itu ibarat kayu. Kalau kata Ibnu Abbas, karena orang pertama kali itu ditanyakan di akad adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang ditanya orang itu di hari kiamat adalah tentang sholat. Idza sholahat sholahal amal kullu. Jadi kalau misalkan amal sholatnya itu baik, maka yang lainnya jadi baik. Istilahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sholat itu seperti ciduk tadi, seperti gayung. Kalau kita gayungnya itu lengkap, bawahnya itu lengkap, bawa air ciduk, meniduk air, ngambil air, kemudian kita mau berjalan, maka airnya itu menjadi aman, tidak tumpah. Tapi kalau sholatnya belang bentol, kayak zebra. Zebra kan ada kadang hitam, ada putih, kadang hitam. Tahu kan perbedaannya zebra laki-laki sama perempuan? Ada yang tahu nggak? Kalau zebranya laki-laki itu awalnya hitam, tapi dikasih putih. Kalau zebranya perempuan awalnya putih dikasih hitam. Kagak gitu. Jadi sholatnya tidak seperti zebra. Jadi kalau kita sholatnya lengkap, masya Allah amalan apa saja akan menjadi baik. Makanya meskipun dia kemudian secara akidahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi tidak sholat, kasihan. Dia amalan-amalannya, ya Allah Maha tahu memang, Allah Maha pengampun. Tapi sholat itu hukumnya wajib. Contoh yang lain, jangankan sholat, kita berusaha wudhu pun menjadi wudhu yang terbaik. Kata dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang wudhunya tidak baik, seperti misalkan ngangkat nyiram ikan, tapi kemudian tumitnya tidak kena, maka ada salah satu ancamannya yaitu tumitnya akan tersentuh api neraka. Tidak sah. Artinya apa? Kita usahakan tahu ilmu, kita usahakan semaksimal, sholatnya khusyuk dan sebagainya. Ada orang ya akhlaknya baik, kemudian ininya apa namanya, akidnya baik, sholatnya kayak ayam YouTube, saking hafalnya gitu. Sholat itu kilat gitu, bukan pos aja, ada sholat kilat. Ekspres. Iya, ada sholat ICE. Kalau masih lambat-lambat, oh sholatnya RE. Sholatnya ICE dia. Orang akan melihat bahwa ya Allah sholatnya demikian, tidak maksimal. Jadi kalau tidak maksimal, maka makna ibadahnya tidak masuk ke dalam hatinya. Maka kebahagiaan harusnya sholat menjadikan dia tenang, tidak menjadi tenang. Nah ini kadang kita juga salah kaprah. Makan dulu biar tenang ibadahnya, atau sholat dulu biar makannya tenang. Makan dulu biar makannya tenang. Makan dulu biar ibadahnya tenang, atau sholat dulu. Sekarang yang menjadikan hati itu tenang apa? Makan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Jadi sholat dulu biar makannya kita ganti. Perutnya nggak tenang. Kalau perutnya nggak tenang, bagus tuh sholatnya. Ya itu hancur dulu. Makanya kalau puasa kita buka puasa kurma dulu, kemudian sholat, baru setelah itu makan. Karena memang tenangnya hati itu bukan dari makan, dari sholat.
Ini ya, yang pertama. Yang ketiga yaitu ibadah. Kemudian ada thayyib lagi, yaitu halal thayyiban. Nah ini di sini nih yang kita harus hati-hati. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi maka makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kamu sekalian, yang halal dan yang thayyib. Makan, tapi makannya tidak tidak thayyib, maka makanan itu akhirnya merusak badan. Sedangkan dalam konsep ilmu kesehatan ada pepatah bahasa Arab, as-sihhatu nuttajul nas la ra'aynaha illa shadid. Sehat itu seperti mahkota yang orang tidak mampu melihatnya kecuali orang yang sehat. Jadi sehat itu tidak mahkota, kecuali ya tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang sakit. Jadi kalau orang punya sakit gigi, wah rasanya sehat tuh enak sekali. Nah, saya pernah sakit gigi Jumat gitu kan, Sabtu tutup, Ahad tutup. Kemudian saya nelpon Jumat, katanya terminnya 1 minggu, sakitnya sekarang terminnya. Ini bisa merasakan bagaimana gitu kan? Dari makanan yang tidak baik, maka kemudian menjadi hal yang tidak baik bagi kesehatan. Terlalu banyak cuka menyebabkan diabetes. Kalau udah diabetes, semuanya jadi parah. Kalau udah kena asam urat, semuanya jadi parah. Kalau sudah kena penyakit dan sebagainya, jadi nggak enak semuanya makanan. Jangan kan itu, sakit gigi satu aja. Coklat yang rasanya enak manis gitu. Es krim yang rasanya luar biasa. Cenat-cenat gitu. Kok rasanya kok gini? Orang kalau udah sakit, rendang juga rasanya asam. Coba tanya sama Rafi. Atau tanya sama Mas Bang Reza. Atau tanya Mas Joko. Meskipun sudah nikah masih Joko. Karena namanya Joko. Joko. Ini makanya makan. Nah di sini ini kita harus berhati-hati. Di Jerman kita usahakan. Karena apa? Makanan yang kita makan itu tidak berefek hanya di dunia saja, tapi berefek di akhirat. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka falayak adahu minan, maka tempat yang paling pasnya adalah neraka. Kalau misalkan ada bab satu di kantin tuh, makanan dagingnya bab satu semua. Kita bikin lagi. Soalnya bab satu. Bab satu berarti ya? Apa kita harus menjaga? Kita pun menjaga bagaimana bentuknya. Bukan kita mempersulit diri, tetapi bahwa makanan yang kita makan akan berpengaruh pada ibadah kita dan pada kehidupan nanti di akhirat. Ya Pak, ini Pak, apa namanya sembelihan sama sembelihannya orang Jerman dia sembelih. Emang tahu sembelihannya? Setrum dulu kadang dulu. Makanya masih mending kita berusaha pergi ke toko-toko. Ada makanan yang labelnya halal tuh ada. Termasuk kita nggak usah merasa kemudian ini adalah demi kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Jangan berpikirnya adalah wah ini kok kita jadi susah. Tidak, karena itu adalah demi kebahagiaan. Seperti tadi orang yang melakukan kebaikan seolah-olah itu lelah, tapi percaya lelah itu pasti hilang. Tapi amalannya itu akan tinggal di akhirat. Sementara orang yang memudahkan makan apa aja itu seolah mudah, tenang. Minuman kopi seolah itu bahagia. Tapi percaya bahagia itu akan hilang, tapi dosa itu akan tetap. Tidak pernah salah Allah bahkan sedikit saja kita nenggak alkohol itu ada catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kita ngoplok itu minumnya ngoplok. Maka ada catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai tubuh kita bukan hanya di dunia ini rusak, tapi di akhirat menjadi lebih rusak. Ini yang harus kita jaga.
yaitu